Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Bandung telah melahirkan Dasar Sila Bandung yang merubah peta dan perjalanan sejarah dunia. Di dekat alun-alun Bandung, tepatnya di Jalan Asia Afrika nomor 65 Bandung, terdapat sebuah gedung, yaitu Gedung Merdeka, di mana tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Gedung Merdeka ini pada tahun 1955 adalah tempat dilaksanakannya Konferensi Asia Afrika yang terkenal dengan Dasar Sila Bandungnya. Gedung Merdeka ini sebelumnya adalah pusat atau tempat pertemuan bangsa-bangsa Eropa, khususnya bangsa Belanda, yang pada umumnya terdiri dari penguasa kebon dan opsir-opsir Belanda. Nama perkumpulan dari organisasi tersebut adalah Société Concordia, yang didirikan pada tahun 1879, dan gedung ini dibangun pada tahun 1895. Gedung Merdeka yang berada di Jalan Asia Afrika Braga Bandung ini sekarang merupakan memorabilia Konferensi Asia Afrika yang terdiri dari gedung utama, tempat sidang utama dari Konferensi Asia Afrika 1955. Di sampingnya adalah gedung tempat memorabilia yang sekarang jadi museum yang diresmikan pada tanggal 24 April 1980 bertepatan dengan 25 tahun peringatan Konferensi Asia Afrika. Bangunan samping dari Gedung Merdeka ini memiliki koleksi, yaitu pameran tetap atau pameran statis berupa benda-benda 3 dimensi dan foto-foto dokumentasi yang menggambarkan jalannya peristiwa Konferensi Asia Afrika, termasuk juga profil dari kepala-kepala negara peserta serta diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika oleh Presiden Soekarno. Di gedung utama Merdeka kita melihat hall besar di mana Konferensi Asia Afrika tahun 1955 berlangsung. Kondisi mebel mulai dari panggung, kursi, dan lain-lain sebagainya adalah dalam kondisi asli. Belum ada yang dirubah, termasuk juga layout tempatnya. Saudaraku, inilah dia diorama pembukaan Konferensi Asia Afrika oleh Presiden pertama RI, yaitu Soekarno. Dan di sini juga masih terlihat mebel asli yang digunakan oleh peserta Konferensi Asia Afrika. Dan juga termasuk bendera-benderanya adalah bendera asli. Ini adalah emblem Konferensi Asia Afrika yang dibagi-bagikan kepada para pengunjung dan peserta atau delegasi Konferensi Asia Afrika. Di sini juga terdapat sebuah gong yang dipergunakan dalam acara pembukaan Konferensi Asia Afrika yang dihiasi dengan bendera dan nama negara peserta konferensi. Jalan Asia Afrika Braga Bandung dijadikan sebagai titik nol dari kota Bandung. Di samping itu, di sepanjang trotoar Jalan Asia Afrika juga dipasang bola-bola batu yang diukir dengan nama negara serta dikasih bendera kecil negara tersebut.
Beberapa meter dari Gedung Merdeka ini kita masih melihat dua hotel yang pernah digunakan oleh delegasi Konferensi Asia Afrika, yaitu Hotel Savoy Holland dan Hotel Preanger, dalam kondisi asli sama seperti tahun 1955. Mulai tanggal 16 April tahun 1955, para pemimpin negara-negara Asia dan Afrika mulai berdatangan ke Indonesia, tepatnya yaitu ke Bandung, yang disambut oleh Perdana Menteri Indonesia Ali Sastro Amidjojo. Pada tanggal 16 April 1955, Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo bersama Menteri Luar Negeri Sunaryo menyambut kedatangan para delegasi, antara lain Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok Zhou Enlai, Perdana Menteri Mesir Gamal Abdul Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri Birma UNU, Perdana Menteri Sri Lanka Sirjon Kotelawala. Presiden Soekarno selanjutnya membuka penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Gedung Merdeka Bandung. Dalam pembukaan sidang Konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno berpidato dengan judul Let a New Asia and New Africa Be Born. I pray to God that the Asian African Conference succeed in doing its job. Beliau mengajak sidang Konferensi Asia Afrika untuk membangun Asia baru dan Afrika baru yang bebas, damai, merdeka, dan tidak terikat pada blok manapun. As President of the Republic of Indonesia, and on behalf of the 80 million people of Indonesia, I bid you welcome to this country. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Ali Sastro Amidjojo menyampaikan asal-usul, dasar, dan tujuan Konferensi Asia Afrika, serta mengharapkan Konferensi Asia Afrika dapat memberikan sumbangan bagi perdamaian dan kerjasama dunia. Delegasi Jepang tentang peningkatan kesejahteraan bangsa Asia Afrika. Delegasi Jordania mengingatkan para peserta konferensi untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya Palestina. Delegasi Liberia menganggap konferensi ini sebagai kebangkitan bangsa Asia Afrika. Delegasi Pakistan berbicara tentang peningkatan hubungan ekonomi, politik, dan budaya. Delegasi Filipina berbicara tentang kebebasan berpolitik. Delegasi Syria berbicara tentang meningkatkan perdamaian di tengah ketegangan dunia akibat Perang Dingin. Dan delegasi Republik Rakyat Tiongkok tentang keinginannya untuk melaksanakan prinsip-prinsip peaceful coexistence dalam hubungan internasional. Rumusan tersebut dituangkan dalam satu komunike akhir, yaitu cara-cara bagaimana negara Asia Afrika dapat bekerja sama lebih erat di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Hasil Konferensi Asia Afrika yang paling monumental adalah Declaration on the Promotion of World Peace and Cooperation, atau yang dikenal dengan sebutan Dasasila Bandung. Dasasila Bandung merupakan suatu pernyataan politik berisi prinsip-prinsip dasar dalam usaha memajukan perdamaian dan kerjasama dunia. Konferensi Asia Afrika telah berhasil menggalang persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini juga telah mengilhami munculnya konferensi lain, seperti diantaranya Konferensi Wartawan Asia Afrika, Konferensi Islam Asia Afrika,
Konferensi Pengarang Asia Afrika dan Konferensi Mahasiswa Asia Afrika. Saudaraku, di gedung utama kita melihat hall besar di mana Konferensi Asia Afrika berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 18 April sampai 24 April 1965, di mana kondisi dari ruang ini tidak berubah, termasuk juga layout tempat dan kursi-kursi yang ada di sana.